Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita kenikmatan dan karunia yang tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini, kita akan berbicara tentang salah satu dari sebab-sebab agar kita bisa bahagia di zaman sekarang atau di masa depan kita Karena sebab-sebab kebahagiaan banyak sebenarnya. Dan tadinya saya ingin menyampaikan banyak poin Tapi saya lihat waktu tidak panjang dan saya juga capek Karena tadi malam baru tiba jam 1:30 terus tidur jam 2 lebih Jadi saya hanya ingin fokuskan satu aja satu dari sebab-sebab kebahagiaan. Semoga dengan satu sebab ini Allah memberikan kita kebahagiaan lebih daripada yang biasanya. Makanya judulnya adalah kebahagiaan sejati seorang lelaki Kebahagiaan sejati seorang lelaki. Dan pengajian ini khusus bagi yang sudah menikah Yang jomblo mendengarkan enggak apa-apa. Karena kata Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan sebelum bertindak Sebelum berbuat Jadi pembahasan ini khusus bagi para suami agar mereka bisa hidup dengan bahagia di tengah kehidupan yang penuh dengan fitnah, dengan berbagai macam kejadian Kalau saya boleh katakan, negeri kita ini negeri antah berantah. Banyak sekali kejadian, banyak sekali berita. Setiap hari berita tiada henti-hentinya. Apalagi dengan adanya media sosial, banyak hal-hal yang kita lihat, kita dengarkan, dan itu berlaku setiap hari. Maka seorang muslim di tengah kehidupan dunia yang seperti ini ingin meraih kebahagiaan. Dan di antara kebahagiaan yang sangat penting bagi seorang suami, yaitu dia bisa meraih kebahagiaan di rumahnya bersama istrinya. Inilah poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Kata Allah, dialah yang menciptakan kalian dari satu jiwa Kemudian kata Allah, wa ja'ala minha zawjaha, itu dari Adam alaihissalam. Kemudian Allah menciptakan dari jiwa yang satu tersebut istrinya. Kata Allah, liyaskuna ilaiha, agar sang suami tenteram bersama istrinya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi, sebagian ulama mengatakan wa min ayati wahdaniyatihi wa rububiyatihi, di antara tanda-tanda keesaan Allah, di antara tanda-tanda ketuhanan Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian istri-istri kalian, kata Allah, litaskunu ilaiha, agar kalian tenteram bersama istri-istri kalian. Ayat-ayat ini dalil bahwasanya kebahagiaan sesungguhnya, kebahagiaan sejati bagi seorang suami adalah tatkala dia bisa bahagia dengan istrinya. Tatkala dia bisa bahagia dengan istrinya. Kalau seorang lelaki belum bisa bahagia di rumahnya, belum tenteram di rumahnya, rumahnya belum bisa menjadi surga dunia baginya, meskipun dia berhasil dalam hal-hal yang lain, dia sukses dalam hidup dunia, dia sukses dalam bisnisnya, dia sukses dalam bersahabat dengan teman-temannya, sukses dalam membuat relasi dengan banyak orang, tapi kalau dia belum bahagia di rumah, sungguhnya dia tidak bahagia. Sungguhnya dia tidak bahagia. Kebahagiaan sesungguhnya seorang suami adalah tatkala dia bisa tentram dengan istrinya. Karena Allah mengatakan tentang penciptaan lelaki dan wanita, kata Allah, liyaskuna ilaiha. Dalam ayat yang lain, litaskunu ilaiha, agar sang suami tentram bersama istrinya, agar kalian para suami tentram bersama istri-istri kalian. Inilah kebahagiaan sejati seorang suami yang ingin saya sampaikan pada kesempatan
pagi hari ini ya. Jadi kita periksa diri kita sendiri. Kalau kita di rumah belum bahagia, belum tentram, sungguhnya kita tidak bahagia. Meskipun kita nomor satu dalam hal yang lain ya. Kalau seorang laki ya, ternyata di rumah tidak betah, ingin bertemu dengan teman-temannya selalu, ya, ngobrol dengan istrinya sebentar tidak betah ya, ingin keluar, dia mencari kebahagiaan di luar rumahnya. Sungguhnya laki-laki ini adalah laki yang sengsara, laki yang sengsara. Ya. Tapi kalau seorang laki setiap di luar rumah ingin pulang, ingin ketemu istrinya, ya, ingin ngobrol dengan istrinya, ingin bermesraan dengan istrinya, setiap dia keluar ingin segera pulang, ya, maka ini laki yang bahagia. Berarti dia sudah menemukan surga di rumahnya. Dia sudah menemukan surga di rumahnya. Maka kita bisa cek diri kita masing-masing. Kalau ternyata kita belum menemukan surga di rumah kita, berarti sungguhnya kita belum bahagia. Kita belum bahagia. Apalagi banyak waktu kita untuk kita jalankan bersama istri kita. Sebagian orang sampai puluhan tahun, sebagian orang sampai meninggal dunia. Nah, waktu-waktu ini kalau ternyata kita tidak merasakan kebahagiaan waktu yang sangat lama ini, berarti kita tidak bahagia. Ya. Maka inilah yang ingin saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para hadirin sekalian, ya, agar kita merubah cara berpikir kita, agar kita bisa hidup bahagia. Ya. Karena kebahagiaan sungguhnya seorang laki adalah kebahagiaan tatkala dia bisa bersama dengan istrinya. Percuma saya katakan kalau orang ya dia sukses di luar di masalah dunia, tapi ternyata di rumah tangga dia tidak sukses. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya syariat ya memperhatikan hal ini dengan perhatian yang besar. Ya. Rasulullah SAW memotivasi agar seorang menciptakan kebahagiaan di rumahnya bersama istrinya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian, ai indallah, sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah suami yang terbaik. Aku adalah suami yang terbaik. Di sini menjelaskan kepada kita, kalau seorang ingin meraih keterbaikan di sisi Allah, ya, agar dia mulia di sisi Allah, agar surganya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka dia perhatikan masalah akhlak, terutama akhlak terhadap istri, terutama akhlak terhadap istri. Kalau akhlak secara umum menjadikan orang surganya tinggi, menjadikan orang dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, akmalul mu'minina, ya, ahasinuhum akhlaqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik apa? Akhlaknya. Saya ulangi, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling apa? Baik akhlaknya. Di sini barometer tingkatan keimanan adalah akhlak. Semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi pula akhlaknya. Demikian juga Nabi menjadikan barometer, ya, surga tertinggi juga adalah akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak, majelisnya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, kalau orang paling dekat dengan Nabi berarti surganya lebih tinggi atau tidak? Lebih tinggi, ya. Lebih tinggi. Dan ini berkaitan bahwasanya kalau ingin surga tinggi, ya, maka perhatikan akhlak. Akhlak secara umum. Terlebih lagi akhlak terhadap apa? Istri. Terlebih lagi akhlak terhadap istri. Makanya Nabi mengkhususkan lagi. Tadi masih umum. Rasulullah SAW mengkhususkan lagi, kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Sebagai peringatan bagi kita bahwasanya orang yang paling utama untuk kita baiki, untuk kita senyumi, untuk kita perhatikan adalah istri kita. Karena ada fenomena orang yang mereka berbuat baik kepada orang jauh, tapi orang dekat kurang perhatian. Ada orang seperti ini. Ya, sama kawan, masya Allah, murah senyum, ya, berbicara dengan penuh kelembutan, ketawa ketiwi. Tapi sama istri tidak demikian. Ya, kalau sama kawan dia berbicara, dia pilih kata-kata agar kawannya tidak tersinggung. Dia berusaha mengambil hati kawannya. Tapi sama istri dia bicara ceplos-ceplos. Istrinya tidak ada nilai di hadapan dia, dia berbicara seenaknya saja. Istrinya nangis, ya biarin aja, dia cuek.
Ya. Ini orang bukan orang yang terbaik. Saya khawatir dia orang yang terburuk. Karena kalau kita mengambil mafhum mukhalafah dari hadis ini, kata Nabi khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Saya khawatir mafhum mukhalafahnya orang terburuk adalah terburuk bagi apa? Istrinya. Ini kita bicara normal ya. Kita bicara normal artinya istri wajar-wajar. Beda kalau istri memang ternyata penjahat ya mungkin suaminya mungkin lain sikapnya. Tapi secara umum seharusnya seorang lelaki, seorang suami bisa menjadi yang terbaik bagi istrinya agar dia meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara sama kawan, kita milih kata-kata, kita senyum ya, sama orang lain ya, maka istri lebih utama untuk kita senyumi. Istri lebih utama untuk kita pilih kata-kata agar dia tidak tersinggung, apalagi wanita sangat perasa. Maka kita akan menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum menyangka bahwasanya ya pahala cuma dengan ibadah al-mahdhah seperti baca Quran, seperti salat malam, seperti puasa. Allah membuka pintu pahala banyak dalam masalah akhlak. Allah membuka pintu-pintu pahala, pintu-pintu keutamaan banyak dalam masalah akhlak ya. Nah, sebagaimana Anda baca Al-Quran dapat pahala, Anda senyum sama istri juga dapat pahala. Ya, Anda menyenangkan hati istri juga Anda dapat pahala. Sebagaimana Anda puasa dapat pahala. Ya, karena sungguh, perkataan yang sangat menakjubkan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Husnul Khuluq. Ada risalah dia tulis mungkin cuma 6 halaman, 7 halaman ya. Ya, dia bercerita tentang keutamaan akhlak. Dia mengatakan wa huwa fi nafsihi ibadatun 'azimah. Ya, sungguhnya akhlak itu adalah ibadah yang mulia secara zatnya. Ya, sebagaimana Anda baca Quran, Anda merasa dapat pahala, Anda berakhlak mulia, itu juga pahalanya luar biasa. Ya. Dan terlalu banyak dalil tentang ya, keutamaan akhlak. Ya. Bahwasanya akhlak itu ibadah. Seperti kata Nabi SAW, wa inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-shaimil qa'im. Sungguhnya seorang dengan akhlak yang mulia, dia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa dan senantiasa salat malam. Orang ini dia tidak pernah puasa sunnah. Dia juga jarang salat malam. Tapi dia akhlaknya mulia. Dengan kemuliaan akhlaknya ini dia mencapai derajat orang yang selalu puasa sunnah dan selalu salat malam. Kata Nabi SAW dalam Sunan Tirmidzi, "Ma min syai'in athqalu indallahi fi mizanil mu'min yaumal qiyamah ya min husnil khuluq." Tidak ada perkara yang paling berat diletakkan di timbangan pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Berarti akhlak yang mulia itu pahalanya apa? Besar. Pahalanya besar ya. Pahalanya besar. Ya. Makanya banyak Allah membuka pintu-pintu pahala dari sisi muamalah. Muamalah terhadap orang tua, berbakti kepada orang tua, muamalah terhadap istri, muamalah terhadap tetangga, muamalah terhadap tamu ya. Banyak. Jadi jangan kita membayangkan pahala cuma baca Quran, cuma salat, cuma puasa. Ya, banyak Allah buka pintu-pintu pahala di bab al-muamalah. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain ya. Jadi kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan akhlak itu ya mengambil waktu yang panjang dari seorang muslim. Dan ini yang poin yang sangat penting. Dia mengatakan akhlak itu ya mengambil waktu yang banyak dari seorang muslim. Jadi maksudnya apa? Akhlak ini ibadah yang mengambil banyak waktu seorang muslim. Kalau kita baca Quran, paling kita baca Quran secara umum, bukan penghafal Quran. Secara umum orang baca Quran paling setengah jam selesai per hari atau 1/4 jam. Orang sholat juga paling 5 menit, kemudian tidak tahu waktu lagi, sholat 5 menit lagi. Ya. Waktu cuma sebentar. Tapi akhlak mengambil waktunya banyak sekali. Ya. Dia di rumah, dia ketemu dengan istri, ketemu anak-anak, dia punya akhlak. Dia harus beribadah dengan ibadah akhlak. Dia misalnya naik mobil ada supirnya, maka dia bermuamalah dengan supirnya juga perlu ibadah akhlak ya. Dia sampai di kantor dia bermuamalah dengan teman kerjanya, dengan bosnya, maka dia butuh akhlak. Nah, seandainya seorang setelah dia berusaha, akhirnya dia mencapai derajat sebagai orang yang berakhlak mulia. Dia sudah mencapai derajat orang yang berakhlak mulia, maka argo pahalanya jalan terus. Dia di rumah argo pahala jalan. Kenapa? Dia berakhlak mulia terhadap istri anak-anaknya.
Sampai di kantor dia ketemu dengan teman-temannya, dia juga berakhlak mulia dengan teman-temannya. Ya. Tatkala dia berdagang, dia berinteraksi dengan para pembeli atau para penjual, maka dia berakhlak mulia, argo pahala jalan terus. Ya. Dia bertemu teman-temannya di masjid, akhlak dia mulia, maka argo pahala jalan terus. Maka akhlak ini luar biasa, karena dia akan mengambil waktu yang banyak dari seorang muslim. Di antara waktu kita tersita paling banyak di antaranya interaksi kita dengan istri. Interaksi kita dengan istri. Nah, kalau kita bisa menyetel diri kita sehingga menjadi suami yang berakhlak mulia, maka argo pahala banyak jalan terus bagi kita. Antum mengerti argo atau tidak? Atau sudah tidak ada argo zaman sekarang? Paham ya? Jadi argo pahala jalan terus. Kita di rumah sama istri lama berjam-jam. Jalan-jalan sama istri, ketemu anak-anak. Nah, kalau Anda sudah menjadi suami yang terbaik, itu pahala jalan terus. Maka ini rahasia, wallahu alam bisawab. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahlihi? Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Sebenarnya mengatakan di antara rahasianya kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena akhlak sesungguhnya seseorang selaki, akhlak sesungguhnya seorang laki akan tampak di hadapan istrinya. Kalau di hadapan orang lain, di temannya, di bosnya, dia bisa yatasonna, dia bisa berbuat-buat, bisa membuat-buat seakan-akan dia berakhlak mulia. Dia bisa jaga image kata orang. Tetapi akhlak aslinya baru nampak tatkala di rumahnya. Akhlak aslinya baru nampak di rumahnya. Nah, kalau ternyata dia di rumah, dia berakhlak mulia, berarti ini benar-benar orang yang akhlaknya mulia. Ini satu poin. Kenapa para ulama mengatakan Rasulullah bersabda khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Karena akhlak seorang sungguhnya baru nampak tatkala di rumahnya. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah cerita, ada kisah 4 orang mereka bekerja di sebuah kantor. Terus salah satu di antara 4 orang ini akhlaknya sangat baik. Mereka kerja bertahun-tahun, orangnya sangat ramah, murah senyum, sehingga 3 teman ini kagum sama kawan satunya ini. Kenapa? Orangnya luar biasa akhlaknya. Luar biasa akhlaknya. Akhirnya mereka setelah bekerja bertahun-tahun, mereka punya ide ya, bagaimana kalau mereka bikin acara temuan keluarga, istri-istri dibawa semuanya. Dan mereka bertiga ini kagum sama salah satunya ini. Mereka kalau pulang ke rumah cerita sama istri-istrinya. Kawan kita saat itu Masya Allah begitu akhlaknya bagus, murah senyum, lembut dan macam-macam. Akhirnya tatkala mereka berkumpul, acara keluarga laki-laki dengan para suami, istri dengan para istri. Mulailah 3 istri dari 3 lelaki ini ngobrol sama istri dari lelaki yang mereka kagumi terus. Istri-istri itu mengatakan anti bahagia, anti hebat, punya suami yang luar biasa, suami kami selalu memuji suami anti. Istrinya kaget, masa suami saya seperti itu? Masa suami saya seperti itu? Selama ini dia tidak merasakan hal itu di rumah. Dia tidak merasakan kelembutan tersebut di rumah. Ya, dia tidak rasakan. Ya. Maka saya katakan seorang kalau sama orang lain, dia bisa seakan-akan dia berakhlak mulia sama ustadznya misalnya, sama bosnya apalagi ya. Sama kawan-kawannya, dia bisa kelihatannya seakan-akan orang, karena dia bisa persiapan diri untuk yatasonna. Artinya orang bilang bahasa Indonesia itu apa? Membuat-buat seakan-akan dia berakhlak mulia. Tetapi akhlak aslinya baru kelihatan tatkala dia di rumah. Itulah benar-benar akhlak aslinya. Tatkala seorang pulang ke rumah bertemu dengan istrinya. Kenapa istrinya lemah? Mau dia tampar, mau dia omelin ya. Mudah bagi dia untuk mendolimi istrinya, wanita yang lemah. Tatkala dia bisa berakhlak mulia di depan istrinya, berarti ini orang ini benar-benar akhlak mulia. Kalau dia bisa berakhlak mulia sama istrinya, di luar dia lebih mulia lagi akhlaknya. Mudah bagi dia. Sama istrinya saja dia bisa berakhlak mulia, apalagi bagi orang lain. Ini yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga Nabi mengatakan al-khairiyah, keterbaikan bagi seorang lelaki tatkala dia menjadi suami yang terbaik. Dari sisi lain wallahu alam bisawab. Kenapa? Karena waktu kita banyak habis buat keluarga. Waktu kita kebanyakan adalah bersama istri. Ya. Benar kita kerja, tapi kita pulang ketemu istri berjam-jam. Kita tidur sama istri kita atau sama istri-istri kita, pokoknya sama istri. Jadi waktu banyak buat keluarga. Nah, kalau ternyata kita berakhlak mulia, saya katakan tadi, argo pahala jalan terus. Argo pahala jalan terus. Kita hidup satu hari mungkin berapa jam sama istri banyak. Ini waktu yang harus kita manfaatkan sebesar-besarnya. Maka bentuklah diri kita menjadi suami yang mulia. Kalau kita sudah menjadi suami yang mulia, berarti selama kita sama istri, pahala jalan terus. Pahala jalan terus. Di antara ciri bahwasanya kita suami yang mulia, ya, istri kita bangga dengan kita. Terkadang dia ngomong sama teman-temannya, ya. Waduh, suami saya Masya Allah, suami saya Masya Allah. Kenapa?
Masya Allah pelitnya. Itu berarti buruk ya. Tapi maksudnya kalau istri bangga, senang, bahagia dengan suaminya, itu tanda bahwasanya kita ini suami yang baik. Tapi kalau istri kita ngomel sana sini, curhat sana curhat sini, bongkar aib kita, nah ini kita bahaya ini. Berarti kita harus diperbaiki. Kenapa sampai istri kita ngibahin kita di sana sini? Ya. Kenapa istri kita ngibahin kita di sana sini? Saya katakan ini normal ya. Ada suami digibahin sama istrinya karena memang istrinya kurang ajar ya. Istrinya memang brengsek. Istrinya memang bukan istri soleha. Istrinya memang mata duitan, istrinya itu lain cerita. Saya bicara secara umum. Wanita yang biasa ya, kalau suaminya baik, insya Allah dia akan senang dengan apa? Suaminya. Dia bahagia bisa hidup bersama suaminya. Ya, dia merasakan kebahagiaan, ada surga dia dapatkan di rumah karena suaminya menciptakan surga tersebut di rumahnya. Maka ikhwan, para suami sekalian atau para calon suami, para jomblo ya, doain mereka, kasihan mereka ya, apalagi di zaman sekarang ini jomblo itu paling menderita. Zaman sekarang ini, zaman now ya, jomblo itu paling apa? Menderita. Jadi doain mereka semoga mereka segera menjadi apa? Suami. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan kalau ada jomblo enggak punya duit mau nikah, enggak bisa bayar mahar, kasih uang zakat sama dia biar dia nikah. Kasihan ya? Kasihan benar. Benar kasihan banget ya. Kita cerita dari tadi dia cuma ngelamun, kasihan. Ya. Jadi perhatikan hadis ini ya. Maka saya ingin menyampaikan tentang dalil-dalil bahwasanya bermuamalah dengan istri itu pahalanya banyak ya, pahalanya banyak ya. Jadi rubah cara mindset, cara kita berpikir agar kita hidup bahagia ya. Di antara dalil-dalil bahwasanya bermuamalah dengan istri mendatangkan pahala yang banyak ya. Di antaranya al-ihsan ila zaujah, berbuat baik kepada istri. Sampai para ulama membuat bab seperti dalam Sahih Bukhari tentang husnul muasyarah, tentang bagaimana bergaul yang baik dengan istri ya. Ya. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabul Ilm membuat suatu bab judulnya Bab As-Samar fil Ilm. Bab tentang As-Samar fil Ilm. As-Samar dalam bahasa Arab artinya tahadduts bil lail, ngobrol di malam hari. Beda dengan sahar. Kalau sahar artinya begadang. Entah ngobrol entah enggak. Tetapi kalau As-Samar itu khusus bagi ngobrol di malam hari. Dan hukum asalnya ngobrol di malam hari setelah Isya hukumnya makruh. Dalam hadis wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-naum qabla al-isya wal haditha ba'dahu atau kama qala ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benci tidur sebelum Isya karena orang tidur sebelum Isya khawatir kebablasan sehingga tidak salat Isya. Wal haditha ba'dahu, dan Nabi benci ngobrol setelah Isya. Nabi benci. Kenapa? Kalau orang ngobrol setelah Isya nanti akhirnya tidak salat malam. Ngobrol apalagi berjam-jam sama kawan-kawan, akhirnya padahal malam hari itu waktu untuk banyak dapat pahala, baca Quran atau mungkin baca buku. Akhirnya kalau begadang malam ngobrol akhirnya terlambat salat subuh atau salat witir lewat, salat malam lewat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam benci, tidak suka ngobrol setelah malam. Namun hal itu dibolehkan kalau ada kemaslahatan. Boleh ngobrol setelah Isya kalau ada kemaslahatan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan pernah ngobrol bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam urusan kaum muslimin. Rasulullah SAW ngobrol sama Abu Bakar. Di antaranya obrolan yang merupakan mendatangkan pahala adalah ngobrol sama istri. Kemudian Imam Al-Bukhari dalam bab tersebut membawakan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang bagaimana dia nginap di rumah bibinya Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian jalur riwayat dari riwayat ini ya, Ibnu Abbas mengatakan bitu inda khalati Maimunata fatahaddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi sa'atan thumma raqada. Aku nginap di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngobrol bersama istrinya Maimunah beberapa lama, kemudian baru beliau tidur. Waktu Imam Al-Bukhari membawakan
makna dari hadis ini dalam bab as-samar fil ilm, bab tentang ngobrol karena ilmu, ya. Maka sebagian ulama bertanya, apa hubungannya hadis ini dengan judul bab? Bab judulnya bab as-samar fil ilm, bab tentang ngobrol karena ilmu. Tetapi hadis yang dibawakan adalah obrolan suami istri. Obrolan suami istri. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam Fathul Bari, sebagaimana seorang di ba'dal isya menyampaikan ilmu, karena hadis yang lain Imam Al-Bukhari membawakan Rasulullah SAW setelah salat isya Rasulullah SAW menyampaikan hadis. Menyampaikan hadis, ya. Ayat hadis Rasulullah kalau mengatakan ara'aitukum lailatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sanah, ya, kata Nabi SAW, tahukah kalian malam ini 100 tahun setelah ini tidak lagi orang yang hidup setelah 100 tahun dari malam hari ini. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan hadis di malam hari. Ini pas sesuai dengan judul bab. Jadi kajian setelah isya, babnya bab as-samar fil ilm, ngobrol tentang ilmu. Tetapi apa hubungannya hadis berikutnya tentang obrolan suami terhadap istri kok dimasukkan dalam bab ngobrol tentang ilmu? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, sebagaimana orang kalau menyampaikan ilmu syariat di malam hari diperbolehkan karena ada pahala, demikian juga seorang suami ngobrol sama istri di malam hari juga dapat pahala karena dua-duanya adalah amal soleh. Artinya apa? Imam Al-Bukhari menyamakan antara ngobrol dengan istri sama dengan pengajian. Paham atau tidak? Yang jomblo mungkin kurang paham. Saya tanya sama ini kajian 17 tahun ke atas, ya. Saya tanya, paham ya maksud saya? Jadi saya ulangi, Al-Imam Al-Bukhari bikin judul As-Samar fil Ilm, bab ngobrol di malam hari karena apa? Ilmu. Ternyata hadis yang dia bawakan tentang obrolan suami dengan istri. Apa kaitannya antara hadis dengan judul bab? Ya, kalau ngobrol karena kajian benar, maka secara sederhana seakan-akan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, menurut Imam Bukhari, obrolan seorang suami dengan istri itu sama dengan kajian, sama-sama berpahala. Ya, sama-sama berpahala. Ini dalil bahwasanya bermuamalah baik dengan istri berpahala dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang kalau pulang dari kerjaannya ketemu dengan istri, apalagi pulang di malam hari, apalagi yang tinggal di Jakarta, ya habis waktu berangkat subuh pulang malam, sampai di rumah jangan langsung tidur, ngobrol dulu sama istri. Banyak lelaki begitu pulang dari kantor istrinya masuk, pulang dari kantor kemudian masih WhatsAppan di rumah. Sayang, Mas, Abi, iya. Nah, iya. Jadi dicuekin istrinya, kasihan. Istri butuh curhat sama suami. Dia butuh obrolan. Wanita tidak sama dengan laki-laki, ya ikhwan. Wanita itu perasa, dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian, dia butuh sentuhan, dia butuh senyuman Anda, ya. Bahkan terkadang dia butuh gigitan Anda mungkin. Jadi dia butuh perhatian. Lantas Anda tidak memberikan perhatian kepada istri, salah, ya. Salah. Ya. Nah, kenapa Anda tidak ngobrol sama istri? Berarti Anda belum menemukan kenikmatan hidup di rumah tangga. Ya. Orang banyak tidak betah ngobrol sama istri, Maka saya sampaikan, ciptakanlah obrolan yang nikmat antara Anda dengan istri. Banyak hal yang bisa diobrolkan. Ustaz, saya sudah ngobrol sama istri saya, aduh Ustaz, saya musibah Ustaz. Kenapa istri saya enggak nyambung kalau diajak ngobrol? Saya bikin lucu dia enggak ketawa. Saya bilang, kalau Anda ternyata otak Anda ternyata Pentium 4, istri Anda Pentium 1, ya. Maka Anda jangan ngobrol di tingkatan Pentium 4, ya. Anda ngobrol di tingkatan Pentium 1 yang bisa nyambung sama istri Anda. Enggak usah ngobrol masalah politik. Ngapain ngobrol sama istri masalah politik? Enggak usah ngobrol sama istri, misalnya saya Ustadz ngobrol kemudian tentang sebab hadis ini kenapa dhaif. Ngapain dibahas sama istri? Ngapain dibahas sama istri? Enggak perlu. Udah ngobrol yang lain tentang anak-anak, tentang jalan-jalan, tentang makanan yang kita nyambung dengan istri. Jangan paksa istri kita yang dia mungkin kemampuannya kemudian dipaksa harus sama seperti kita. Ya, jadi ciptakan obrolan yang menyenangkan antara kita dengan istri. Karena istri itu suka ngobrol, ya. Dia suka ngobrol. Ya. Akhirnya kalau kita tidak ngobrol sama dia akhirnya curhat sama orang. Masa dia mau curhat sama suami orang? Kasihan.
Oleh karenanya antum harus sisihkan waktu untuk ngobrol sama istri. Harus ngobrol sebelum tidur. Ada waktu. Meskipun antum ngantuk, sisihkan waktu. Ngobrol sama istri nilainya sama dengan pengajian. Ngerti atau tidak? Ya, jadi dapat pahala ya. Dapat pahala. Nah, kalau istri sudah ngobrol, sebagian istri ngobrolnya panjang ya. Ngobrolnya panjang, padahal antum udah ngantuk sekali. Ya udah antum pasang waker ya. Tret, udah habis waktu, saya mau tidur dulu. Kalau saya pernah dengar ceramah seorang syekh di YouTube ya, di Saudi. Dia bilang istri suka diajak ngobrol ya. Kalau dia ngobrol terlalu panjang, ente bawa peluit itu, disuruh berhenti. Jadi tetap ada waktu harus ngobrol sama istri. Ini saya ingin sampaikan dalil bahwasanya ngobrol sama istri saja berpahala. Berpahala. Bukan cuma baca Quran berpahala. Bukan cuma salat qiyamul lail berpahala. Ini dalil pertama. Dalil kedua, bahwasanya bermuamalah baik dengan istri dapat pahala. Dalilnya banyak tentunya. Di antaranya hadis dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ya. Disebutkan dalam hadis, "Akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda." Nabi mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Ya, ini di antara awal-awal hijrah para sahabat ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya, sehingga Nabi mempersaudarakan di antara mereka agar mereka benar-benar saling perhatian. Mereka secara umum semuanya bersaudara. Namun Nabi mengkhususkan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Kamu khusus dengan ini, kamu khusus dengan ini, supaya perhatian lebih meskipun semuanya bersaudara. Di antaranya Nabi mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda. Suatu hari Salman menziarahi Abu Darda. Waktu Salman menziarahi rumah Abu Darda, ternyata Abu Darda tidak sedang di rumah, dia sedang keluar rumah. Fara'a Ummu Darda mutabadzilatan, maka Salman melihat Ummu Darda, dia disambut oleh istrinya Abu Darda, itu Ummu Darda dalam kondisi mutabadzilah, pakaian enggak rapi. Ya, padahal enggak tahu suami kapan datang pulang, ya, ternyata pakaian lagi tidak rapi. Faqala laha ma sya'nuki, maka Salman heran, harusnya istri ya kalau jangan pakaian seperti itu, apalagi kalau suami mau pulang, harusnya pakai pakaian yang menyenangkan suami, yang wajar, yang pantas. Ini pakaian kurang rapi. Maka Salman bertanya, "Masya nuki, ada apa gerangan dengan dirimu, wahai Ummu Darda?" Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu tidak ada keperluan dengan dunia. Ini isyarat istrinya mengeluh, dia tidak perhatian sama saya. Ya, sehingga ngapain saya berhias pakai baju bagus sedangkan dia tidak peduli dengan saya, ya. Tapi dengan bahasa yang halus dia mengatakan, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan dunia. Habis waktu kan? Apa itu? Oh, syur. Faja Abu Darda. Akhirnya Salman nunggu Abu Darda datang. Dan tidak lama kemudian datanglah Abu Darda. Fasana alahu ta'aman. Maka Abu Darda kemudian menjamu tamu, dia bikinkan makanan buat Salman. Setelah itu Abu Darda berkata, "Kul, makanlah." Qala fa inni shaim. Kau makan sendiri, saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Qala, apa kata Salman? "Ma ana biakilin hatta ta'kul." Saya tidak akan makan sampai kau juga makan sama saya. Dia paksa. Saya enggak mau makan kalau gitu. Kau juga makan, buka puasa mau makan. Fa'akala, maka kemudian Abu Darda apa? Makan. Ini dalil kata para ulama, kata Ibnu Hajar, seorang yang puasa sunnah boleh membatalkan, enggak ada masalah. Kalau ada kemaslahatan. Dia puasa sunnah, dia batalkan. Kemudian fa'akala. Ternyata Salman tidak pulang-pulang, dia tidur di situ. Tidur di rumahnya Abu Darda. Dia ingin mengadakan perbaikan dalam rumah tangga Abu Darda. Kemudian tatkala mereka berdua tidur, falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqum. Tatkala di malam hari Abu Darda pun bangun ingin salat malam. Ditegur oleh Salman, kata Salman, "Nam, tidur, belum waktunya, tidur dulu." Fanama, kemudian dia tidur. Setelah itu dia bangun lagi, ternyata Abu Darda ini paling hobi ibadah.
paling hobi apa? Ibadah. Dia merasa berlezat-lezatan dengan ibadah tersebut. Ibadah puasa, ibadah salat malam. Dia tidur, kemudian dia bangun lagi. Kemudian tsumma dzahaba yakum, kemudian dia ingin lagi salat malam. Kata Salman, "Nam, tidur dulu, tidur." Masya Allah. Dia aja dia tidur sama Salman. Tidur. Kemudian falamma kana min akhiril lail, tatkala sudah akhir lail, mungkin sepertiga malam yang terakhir, qala Salman, "Qumil an." Sekarang saatnya kau salat malam. Bangun, ayo salat malam. Fa shallaya, maka kemudian keduanya salat. Salman salat malam, Abu Darda juga salat malam. Setelah itu faqala lahu Salman, kemudian Salman mengomentari Abu Darda. Ini pelajaran yang ingin dia sampaikan kepada Abu Darda. Kata Salman, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Wahai Abu Darda, sungguhnya Rabbmu punya hak. Wa li nafsika 'alaika haqqan, dan jiwamu juga punya hak, butuh istirahat badanmu. Wa li ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak, butuh dimesrai, butuh diajak ngobrol, butuh disayangi. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, berikanlah masing-masing haknya. Abu Darda waktu mendengar nasihat Salman, ini kan bukan Nabi Salman. Kemudian dia tegur saya, ngomong seperti itu. Abu Darda ingin menenangkan, benar enggak perkataan Salman? Dia masih penasaran. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun pergi kepada Nabi. Fadzakara dzalika lahu, kemudian dia ceritakan tentang kisah antara dia dengan Salman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Shadaqa Salman." Benar Salman, Salman benar. Jadi jadilah perkataan Salman, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sungguhnya Rabbmu punya hak, ya. "Wa li nafsika 'alaika haqqan." Sungguhnya istrimu punya hak. Sungguhnya jiwamu punya hak. "Wa li jasadika 'alaika haqqan." Jasadmu punya hak. "Wa li zawrika 'alaika haqqan." Tamumu punya hak. "Wa li ahlika 'alaika haqqan." Istrimu punya hak. Ini jadilah perkataan ini seperti hadis Nabi. Kenapa? Meskipun itu perkataan Salman, tapi dibenarkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini dalil, lihat. Perkataan Salman dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Salman yang berlebih-lebihan dalam ibadah salah. Salah. Dia bukan berlebih-lebihan dalam masalah dunia loh. Dia bukan sibuk keluar main kuda atau main petak umpet sama orang lain atau main golf sama orang lain, enggak. Bukan karena dia habis waktu karena bisnis, dia habis waktu karena ibadah. Dia habis waktu karena puasa. Dia habis waktu karena solat malam sehingga tidak sempat bermesraan dengan istrinya. Itu disalahkan oleh Salman dan disetujui pensalahannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham atau tidak? Paham. Ini saja orang sibuk ibadah lupa dengan istri disalahkan oleh Nabi. Bagaimana lagi dengan sibuk dunia sampai lupa dengan istri? Yang sibuk ibadah saja sehingga lupa dengan istri disalahkan oleh Nabi. Ya. Kenapa? Karena Islam ini agama yang punya porsi. Ada porsi untuk ibadah, ada porsi untuk istirahat, ya. Allah tidak ingin juga ente salat malam dari awal sampai subuh. Enggak benar. Itu berarti ente ibadah pakai hawa nafsu ente. Meskipun ente merasakan kelezatan, tapi itu bukan cara Islami. Kalau Anda ingin ibadah yang benar, ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, ikut aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya aturan. Ibadah ada waktunya, buat keluarga juga ada waktunya, ya. Banyak orang misalnya kemudian keluar berdakwah enggak pernah perhatian sama istrinya, ini salah, berarti dia berdakwah pakai hawa nafsu. Dia tidak perhatian sama keluarganya. Itu hawa nafsu berarti. Ya. Enggak, kita beribadah, berislam bukan dengan logika kita, bukan dengan saya merasa kelezatan kok kalau begini. Oh, enggak, itu berarti ente tidak ikut syariat Nabi. Itu ente ikut syariat hawa nafsu ente. Maka Islam ada porsinya, ada porsi berdakwah, ada porsi belajar, ada porsi ngaji, ada porsi buat istri. Tatkala satu porsi berlebihan, akan ada porsi lain yang ditumbalkan. Ada porsi lain yang ditumbalkan. Maka ini dalil, ternyata ya, menyayangi istri, menunaikan hak istri adalah ibadah. Bahkan meskipun mengurangi ibadah puasa, meskipun mengurangi ibadah solat malam. Harusnya kita solat malam, kita waktu 15 menit untuk salat malam kita alihkan kepada untuk ngobrol sama istri, dapat pahala juga. Sebagaimana Salman, dia mau salat malam ditegur, belum. Supaya dia punya perhatian sama istrinya. Karena tadi Salman melihat Abu Darda ada masalah dengan istrinya sehingga istrinya tidak pakai baju yang sebaiknya tatkala bertemu dengan suaminya, ya. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya berbuat baik kepada istri itu berpahala, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum shadaqah."
Anda menggauli istri Anda, sedekah. Sedekah. Berarti ini anjuran dari Nabi, motivasi untuk bisa menggauli istri. Istri juga butuh perhatian. Istri juga butuh untuk digauli. Istri juga butuh untuk dimesrai. Kadang saya heran ada sebagian orang suami sebulan tidak pernah menggauli istrinya. Ya Allah. Terus menggauli siapa suaminya itu? Kelainan atau tidak? Sebulan kemudian 2 bulan lewat enggak gauli istrinya. Ya. Apalagi di zaman now, ikhwan. Di zaman now ini syahwat begitu bergelora. Sebab-sebab yang buat orang syahwatnya bergelora banyak. Banyak yang dilihat, banyak yang didengar. Ya. Gambar wanita di mana-mana, gambar yang menimbulkan syahwat di mana-mana. Ente lihat iklan-iklan HP. HP-nya kecil, ceweknya gede, ya enggak? Itu iklan cewek apa iklan HP itu? Itu iklan HP, HP-nya kecil, ceweknya gede banget ya. Yang orang lihat HP-nya apa ceweknya? Ceweknya. Syahwat di mana-mana. Semua orang pegang HP isinya maksiat tok. Ya. Kemudian istrinya tidak digauli, istrinya juga punya syahwat. Tidak gauli istrinya sebulan 2 bulan lewat tidak gauli istrinya, ini yang benar aja seperti ini. Ya. Oleh karenanya ya kata Nabi wa fi buti ahadikum shadaqah. Engkau menggauli istrimu berpahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'aluha fi imra'atik." Tidaklah engkau memberi nafkah dengan berniat karena Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Luar biasa ya. Seorang menyuap istrinya saja, yang itu benar-benar kata sebagian ulama seperti Ibnu Hajar, Nawawi ya. Seorang menyuapi istrinya itu benar-benar lagi mesra, tidak ingat akhirat sama sekali. Itu pun berpahala ya. Orang kalau suami sudah nyuap istrinya berarti mereka lagi sangat mesra, iya atau tidak? Benar atau tidak? Suami sampai nyuap istrinya berarti sangat mesra atau tidak? Ada 2 kemungkinan. Pertama sangat mesra, kedua istrinya lagi sakit makanya disuapin. Cuma 2 kemungkinan. Tapi maksud saya secara umum kalau suami lagi nyuapin istri itu berarti lagi sangat mesra. Saya tanya sama antum sekalian, kapan terakhir suapin istri antum? Jangan yang bilang malam pertama, Ustaz. Ya. Coba tanya pada diri Anda, kapan terakhir Anda suapin apa? Istri, bermesra-mesraan dengan istri sambil nyuapin istri. Kapan terakhir? Sudah lama enggak pernah begitu. Sudah lama enggak pernah begitu. Itu pun seorang suami sedang bermesra-mesraan tatkala menyuapin istri, seakan-akan tidak ada nilai akhirat sama sekali. Itu pun menurut Nabi kalau seorang ikhlaskan niatnya dapat pahala. Berarti muamalah sama istri itu pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Terus senyum sama istri berpahala, bantu istri berpahala ya. Maka inilah kita sebagai lelaki, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya menciptakan kebahagiaan di rumah. Jadikan ya perkataan orang baiti jannati, ya rumahku adalah surgaku ya. Kalau ternyata kita belum merasa tenteram di rumah, perbaiki. Mungkin kita ada yang salah, mungkin istri kita ada yang salah. Kerjasama antara suami istri. Kenapa saya tidak betah di rumah? Kenapa saya kalau di rumah ingin saja terus keluar? Ya. Kenapa saya selama ini masih berkata-kata kasar sama istri? Kenapa saya tidak memperhatikan perasaan istri? Ya. Kenapa saya kalau ketemu istri saya sibuk dengan HP? Ya. Istri ngobrol dia gini-gini terus, ketawa-ketawa, tapi ketawa dengan HP. Ketawa. Coba kalau gini-gini dirubah jadi elus-elus istri, kan keren. Yang dielus HP terus. Kapan elus-elus istri? HP-nya digini-gini, istrinya digini-gini. Jadi rubah setting kehidupan kita. Alhamdulillah kita ada mungkin di antara kita yang baru menikah 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang sudah 10 tahun. Ada yang hampir expire ya. Jadi jangan lupa perbaiki hubungan kita dengan istri kalau Anda ingin menjadi suami yang bahagia. Kalau Anda belum merasa tenteram di rumah, ada yang salah. Kalau enggak ente yang salah, istri ente yang salah. Perbaiki istri ente dan perbaiki diri ente. Supaya Anda bisa menjadi seorang lelaki yang berbahagia dan meraih pahala yang besar dan menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Semoga kita menjadi suami-suami yang terbaik, menjadi suami-suami yang saleh dan terbaik di sisi Allah dan meraih surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habis ini apa caranya? Sudah selesai? Ya. Kuis. Terima kasih. Ada di depan kita ternyata. Baik.
Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami Ente sudah nikah belum? Ente sudah nikah belum? Sudah, alhamdulillah. ya, harapannya para hadirin semuanya masih tetap bertahan di sini karena akan ada kuis yang nantinya ada hadiahnya tentunya yang akan dibagikan pada Ustaz Firanda. Nanti dipersilakan untuk Berapa pertanyaan? 3. 3. Oh, banyak ya. Coba siapa yang bisa sebutkan dalil bahwasanya akhlak adalah ibadah? Coba, ya, silakan berdiri. Ya. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaq, ahsanuhum khuluqa. Benar. Sebaik-baik sempurna iman seorang adalah yang terbaik apa? Akhlaknya. Jazakallahu khairan. Silakan pilih yang mana? Ini? Yang ini? Ya, sudah kasih. Jazakallahu khairan. Baik. Siapa yang bisa sebutkan 3 faedah dari hadis tentang kisah Salman dan Abu Darda radhiyallahu anhuma? Hah? Ente? Iya, silakan. Ente belum menikah? Belum. Enggak enak sama om-om, banyak om-om sudah menikah. Faedahnya pertama, Yang pertama, kita harus memberikan hak kepada masing-masing, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kedua kepada keluarga ataupun saudara, dan yang terakhir kepada jiwa atau diri kita sendiri. itu yang pertama. Harus memberikan masing-masing haknya. Hak Allah, hak istri, hak kerabat, hak anak-anak, hak badan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua? Faedah yang kedua aja. Nah, berusaha. Kasihan orang jomblo dikasih semua. Silakan, lihat catatannya. Harus diniatkan karena ibadah kepada Allah. Harus diniatkan karena ibadah kepada. Saya enggak ngomong tadi faedah itu. Yang ketiga antum lupa, yang kedua salah. Enggak apa-apa, silakan sini. Sini, silakan. Yang mana? Al-Quran juga, ya. Ini bisa jadi mahar ya. Jazakallahu khairan. Pertanyaan ketiga. Siapa yang bisa sebutkan salah satu ayat dari Al-Quran bahwasanya kebahagiaan sungguh seorang suami adalah dengan istrinya? Silakan berdiri. Jomblo juga? Iya. Terjemahannya apa? Dialah Allah yang menciptakan kamu dari Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakanmu dari jiwa yang satu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Terus wa ja'ala minha zaujaha. Kemudian Allah jadikan istrinya Hawa dari Nabi Adam. Kemudian di akhir ayat supaya mereka tentram dengannya. Masya Allah, supaya Adam tentram terhadap apa? Hawa. Ya. Taib, silakan. Mahar ya. Mahar untuk istri yang pertama. Taib. Masih banyak ya. Siapa yang bisa jelaskan 2 sebab kenapa rahasia yang saya tidak jelaskan dalam pengajian, kenapa Nabi menjadikan al-khairiyah keterbaikan pada seseorang, yaitu seorang yang terbaik bagi istrinya. Ada 2 sebab saya sebutkan tadi. Apa rahasia tersebut? Silakan berdiri. Ente jomblo udah menikah? Belum menikah juga? Masya Allah. Kadang begitu. Jadi acara 17 tahun ke atas yang di bawah lebih serius daripada yang
Karena yang tua-tua udah terlanjur, ini masih belum. Yang pertama apa? Ya, karena waktu kita habis banyak sama istri. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu, kalau kita habis banyak ketemu sama istri, terus kenapa? Ya, soalnya ini saat apa kalau kita di depan orang lain itu bisa kayak tadi kata Ustaz itu dibuat-buat. Yang kedua sebabnya? Yang kedua itu karena argonya akhlak itu selalu jalan terus. Itu yang pertama masih. Karena kita sering ketemu dengan istri, maka argo pahala banyak yang jalan. Sebab yang kedua? Itu tadi menurut Anda itu berbeda tentunya. Oh, Masya Allah. Sini datang. Ya. Yang kedua, coba ada yang disebutkan sebab kedua. Tadi dia satu dijadikan dua. Sekarang yang ketiga lah. Sebab ketiga, kenapa Rasulullah menjadikan keterbaikan bagi seorang suami yang terbaik? Karena posisi istri di bawah, mudah Angkat tangan, kamu jawab. Iya, apa jawabannya? karena posisi istri itu selalu lemah, mudah dibohongin, mudah dianiaya dan Ulang. Ya. ada dibohonginya. Karena posisi istri itu lemah, mudah dibohongin atau yang lain. Bukannya zaman now suami mudah dibohongin. Ya, jadi benar istri itu lemah sehingga orang mudah mendolimi apa? Istri. Nah, kalau dia ternyata berakhlak baik sama istri, maka tampaklah akhlak sejatinya. Ya. Baik, silakan ini. Ya. Enggak usah banyak ngomong deh. Baik. Yalah yang tinggal 3 seperti biasa. Siapa yang paling tua yang hadir? Laki-laki? Ada yang paling tua? Angkat tangan. Berapa umurnya? Berapa? 70 tahun lebih sebulan. Ada yang lebih tua? Lebih 4 bulan. Ada yang lebih tua 70 tahun lebih 4 bulan? Enggak ada? KTP-nya bawa, Pak? Enggak. Oh. Silakan, Pak, pilih yang mana, Pak? Silakan. Saya ayahnya Uno. Oh, ayahnya Uno, Masya Allah. Salam buat Uno. Ya. Silakan. Mana ya? Ini aja lah. Ya, sama-sama. Dari panitia bukan dari saya. Karena datang dari kemarin. Oh, yang datang dari kemarin angkat tangan. Silakan. Dia kasih ide pertanyaan ya. Sudah ya, ini buat saya aja ya. Bagus bukunya. Enggak apa-apa kan? Boleh. Baik. Biar saya ada bahan bacaan. Ya, demikian saja kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.